Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kajian komprehensif atas audit internal aset tetap pada PT Guleza Nusantara Indonesia tahun 2023. Sebelum masuk ke materi pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alia Safira dengan ujung NPM 097, ada Widya Fatmawati dengan ujung NPM 087, Andri Satria dengan ujung NPM 058, ada Fatur Rahman Asidik dengan ujung NPM 113, dan saya sendiri Daren Kurniawan dengan NPM 118. Kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada profil perusahaan dan rencana kegiatan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, kita masuk ke slide latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang. Di era globalisasi, persaingan bisnis semakin ketat dengan munculnya banyak bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama di sektor transportasi. Salah satunya perusahaan jasa sewa kendaraan yang menawarkan kemudahan secara efisien dan hemat biaya sehingga menarik bagi banyak konsumen. PT Guleza Nusantara Indonesia menjadi salah satu perusahaan jasa sewa kendaraan di Bandar Lampung yang menawarkan jasa sewa truk fuso, truk tronton, dan truk trailer dengan cakupan Sumbangsel dan Pulau Jawa dan membutuhkan audit internal untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Audit internal dibutuhkan untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan standar dan untuk mengidentifikasi potensi resiko seperti penyalahgunaan aset atau pengelolaan yang tidak efektif. Audit internal juga membantu perusahaan untuk mendeteksi penyimpangan, mengoptimalkan sumber daya, dan menjaga kepuasan pelanggan. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada apakah sistem sewa kendaraan di PT Guleza Nusantara Indonesia sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, apakah terdapat kesesuaian atas pencapaian perusahaan. Yang ketiga, apakah terdapat rekomendasi dan masukan atas temuan audit internal. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah PT Guleza Nusantara Indonesia telah melaksanakan audit internal pada kegiatan usahanya. Yang kedua, mengetahui bagaimana audit internal yang telah ditetapkan pada PT Guleza Nusantara Indonesia. Yang ketiga, mengetahui keefektifan dari penerapan audit internal yang telah dilakukan oleh PT Guleza Nusantara Indonesia. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang pertama ialah tentang audit internal. Audit internal adalah suatu kegiatan menilai dan mengevaluasi sistem pengendalian internal perusahaan secara independen dan objektif yang dilakukan oleh seorang auditor internal. Fokus utama audit internal adalah pada prosedur bisnis perusahaan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi dan mengendalikan resikonya, baik yang tampak secara langsung maupun resiko tersembunyi. Berikutnya adalah tujuan audit internal. Audit internal utamanya bertujuan untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Namun juga audit internal memiliki tujuan untuk menambah nilai perusahaan, meningkatkan operasi perusahaan, menganalisis dan memperbaiki pengendalian dan kinerja perusahaan, serta mengidentifikasi resiko dan secara proaktif merekomendasikan mitigasi. Berikutnya ialah manfaat audit internal. Yang pertama ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua, meningkatkan pengendalian internal. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Dan yang keempat ialah meningkatkan keandalan laporan keuangan. Berikutnya ialah mengenai aset tetap. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, aset tetap adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Dan aset tetap adalah aset yang diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh aset tetap adalah peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, hak paten, goodwill, dan juga investasi. Berikutnya adalah ruang lingkup aset tetap. Aset tetap atau kerap dikenal dengan aset tidak lancar adalah aset yang dapat ditukar atau diuangkan dalam jangka waktu yang lama atau lebih dari 1 tahun. Aset tetap dibagi menjadi, yang pertama ialah aset tetap berwujud, yaitu aset fisik yang digunakan dalam operasi jangka panjang perusahaan. Kemudian contohnya itu seperti peralatan, mesin, tanah, bangunan, dan kendaraan.
Kemudian yang kedua ialah aset tetap tak berwujud, yaitu aset yang tidak dimiliki bentuk fisiknya, namun memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Contohnya itu seperti goodwill, merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lisensi. Dan yang ketiga ialah investasi, yaitu aset jangka panjang yang ditahan untuk potensi keuntungan di masa depan dan tidak digunakan secara langsung dalam operasi bisnis sehari-hari. Investasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah investasi properti, mencakup hal seperti bangunan dan tanah yang dimiliki untuk dijual di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait profil perusahaan dari PT Buleza Nusantara Indonesia, yang mana untuk lingkungan dari PT Buleza ini dapat dilihat di layar screen. Serta PT Buleza Nusantara Indonesia mulai beroperasi di tahun 2012, yang mana PT Buleza Nusantara beralamat di Jalan Putra Tirta Yasa nomor 88, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Lampung, Provinsi Lampung. Yang mana untuk PT Buleza Nusantara ini sendiri memiliki pimpinan utama yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direktur. Dewan Komisaris yaitu terdiri dari Komisaris Utama yaitu Muhammad Kelvin Lee, dan direktur yang terdiri dari direktur utama dan wakil direktur. Untuk direktur utama sendiri yaitu Zeni Maleci, dan untuk wakil direktur yaitu Taufikur Rahman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jadwal dari proses audit yang kami laksanakan di PT Buleza Nusantara Indonesia ini. Yang mana untuk proses penyelesaian laporan dimulai terdiri dari 5 timeline. Yang pertama di tanggal 10 September yaitu proses mencari data dan ruang lingkup dari PT Buleza Nusantara, yang mana PT ini adalah PT yang kami bantu dalam pembuatan laporan audit internal. Yang kedua yaitu di tanggal 24 September, yang mana untuk tanggal 24 September ini yang kami lakukan adalah mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk audit aset tetap, seperti aset tetap yang terdiri dari perusahaan itu apa saja, serta treatment seperti apa yang diperlukan dari aset tetap tersebut. Yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Oktober, yang mana pada tanggal 1 Oktober ini kami melakukan proses diskusi terkait temuan dari aset tetap yang telah kami identifikasi datanya, serta memberikan diskusi terkait rekomendasi yang akan kami berikan terhadap aset tetap dari PT Buleza Nusantara ini. Untuk timeline yang keempat yaitu di tanggal 15 Oktober, yang mana tanggal 15 Oktober ini kami melakukan proses dari penyusunan rekomendasi yang telah kami diskusikan sebelumnya, seperti apabila aset tetap berupa kendaraan memerlukan asuransi, maka kami akan memberikan kami akan membuat template untuk bagaimana aset tetap berupa kendaraan tersebut untuk dapat klaim asuransi. Yang timeline kelima yaitu pada tanggal 29 Oktober yaitu proses penyusunan dari laporan audit aset tetap di PT Buleza Nusantara. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rencana audit internal yang akan kami lakukan. Nah, untuk rencana audit internal tersebut kami telah memetakan 3 aset tetap dari PT Buleza Nusantara, yaitu ada aset tetap bangunan, aset tetap kendaraan, dan aset tetap berupa peralatan kantor, yang mana kegiatan atau proses yang dilakukan adalah memastikan bahwasanya bangunan, kendaraan, serta peralatan kantor memang secara nyata ada dan dilaporkan dalam laporan keuangan oleh PT Buleza Nusantara Indonesia. Yang mana ketiga jenis aset tetap ini kami menganalisis dan menggunakan standar atau kriteria berupa PSAK 16 terkait aset tetap dan PSAK 48 terkait penurunan nilai aset. Selanjutnya adalah jenis objek audit. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya jenis objek audit aset tetap yang kami lakukan terdiri menjadi 3, yaitu aset tetap berupa bangunan dengan nilai 2.150.000.000,
Yang kedua yaitu aset tetap berupa kendaraan dengan nilai 37.400.738.031 rupiah, dan yang ketiga adalah aset tetap berupa perlengkapan kantor dengan nilai 159.764.000 rupiah. Yang mana nilai-nilai ini per tahun 2024. Yang selanjutnya adalah kriteria dari objek audit yang kami lakukan. Yang pertama adalah kriteria yang kami lakukan. Yang pertama adalah pemisahan barang bergerak dan tidak bergerak, karena PT Buleza Nusantara merupakan PT yang bergerak di sektor ekspedisi, maka pasti ada barang bergerak berupa kendaraan dan barang tidak bergerak berupa peralatan kantor ataupun bangunan. Yang kedua yaitu pembatasan akses penyimpanan barang, seperti peralatan-peralatan kantor memang hanya orang-orang yang memiliki wewenang yang dapat mengakses peralatan kantor ataupun yang dapat mengakses mengendarai kendaraan yang ada di PT Buleza Nusantara. Dan yang ketiga adalah perawatan dengan perlakuan antar jenis aset tetap yang berbeda. Yang pertama, karena PT Buleza ini memiliki kendaraan, peralatan aset tetap berupa kendaraan, maka dari itu untuk kendaraan itu sendiri kami menelusuri apakah kendaraan tersebut memiliki kegiatan untuk kegiatan berupa servis. Apakah servis yang diberikan oleh PT Buleza Nusantara ini dengan waktu yang teratur seperti 1 tahun 2 kali atau bagaimana. Nah, itu kami lakukan telaah lebih lanjut. Sedangkan untuk bangunan, seperti misalkan bangunan ini direnovasi berapa tahun sekali, serta kalau untuk peralatan, maka kapan peralatan ini dapat dibeli kembali, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk temuan dan rekomendasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang pertama itu kondisi tidak melakukan revaluasi terhadap sejumlah aset tetap. Yang kedua itu kriterianya yaitu SAK entitas privat atau standar akuntansi keuangan untuk entitas privat. Yang ketiga yaitu penyebab kurangnya pengetahuan oleh akuntan ataupun pejabat terkait terhadap pentingnya revaluasi terhadap aset tetap. Akibatnya yaitu nilai yang tercatat atas aset tetap pada laporan keuangan menjadi tidak akurat. Rekomendasi dari kami yaitu PT Buleza Nusantara ini direkomendasikan untuk menyusun kebijakan untuk revaluasi aset tetap. Selanjutnya itu atau yang kedua yaitu kondisi nilai asuransi aset tetap yang terlalu rendah. Kriterianya itu yaitu PSAK 16, PSAK 62 dan juga PSAK 57. Penyebabnya itu kurangnya analisis dan perhitungan dari akuntan atau pejabat terkait terhadap nilai asuransi yang cukup. Akibatnya itu dapat menimbulkan sejumlah risiko yang merugikan perusahaan, karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerusakan maupun kebakaran atas sejumlah aset tetap dan nilai asuransinya tidak dapat mengcover nilai dari aset tetap tersebut, maka pendapatan yang akan diterima dari perusahaan ini akan terhenti untuk sementara sampai pada saat aset tersebut dapat dipulihkan. Rekomendasi dari kami yaitu untuk mengkaji ulang nilai asuransi atas aset tetap agar dapat mengcover apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Baiklah, setelah beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan, kesimpulan daripada audit internal yang dilakukan di PT Buleza Nusantara ini yaitu bertujuan untuk menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, memastikan efisiensi operasional dan menemukan dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Hasil audit menunjukkan bahwa revaluasi berkala aset tetap kendaraan yang diharuskan oleh PSAK 16 dan diatur oleh operasional prosedur standar atau SOP perusahaan belum dilakukan dengan baik. Hasil ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan berpengaruh pada pengembalian keputusan perusahaan. Selain itu, nilai asuransi aset tetap terlalu kecil untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko kerugian seperti bencana ataupun kecelakaan. SOP kerja perusahaan sudah mengatur tentang pengelolaan aset kendaraan secara menyeluruh, namun dalam pelaksanaannya terutama dalam hal penilaian ulang asuransi masih perlu ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu selain dari asuransi atas aset tetap, perusahaan terlalu kecil untuk mengcover aset tetap perusahaan. Kami juga menemukan risiko kerusakan akibat pemakaian aset tetap kendaraan secara berlebihan. Untuk kondisinya, pemakaian kendaraan seperti truk dan fuso dilakukan secara insentif untuk memenuhi kebutuhan. Namun pemeliharaan kendaraan rutin sering terlambat dilakukan. Untuk kriterianya,
PSAK 16 mengharuskan perusahaan menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik untuk memastikan umur manfaatnya secara optimal. Perawatan kendaraan juga harus dilakukan mengikuti jadwal pabrik guna mencegah kerusakan yang besar. Untuk akar penyebabnya, kurangnya kontrol terhadap jadwal pemeliharaan yang menyebabkan kerusakan atas aset tetap kendaraan seperti truk dan fuso. Beban kerja kendaraan yang berlebihan tanpa pemeriksaan teknis berkala. Untuk akibatnya, risiko kerusakan berat yang membutuhkan biaya perbaikan besar, penurunan nilai dari nilai kendaraan yang lebih cepat, serta gangguan operasional akibat kendaraan yang tidak layak untuk dijalankan. Untuk rekomendasinya, kami membuat saran kepada PT Bulu Eja Nusantara Indonesia bahwasannya harus dibuatkannya sistem pengingat jadwal terkait perawatan rutin berbasis digital agar mempermudah proses dari perawatan aset tetap kendaraan tersebut. Selanjutnya, yaitu memprioritaskan pemeriksaan kendaraan yang sebelum dan setelah digunakan terlebih dahulu, serta mengadakan pelatihan khusus bagi pengemudi untuk mengenali tanda-tanda dari kerusakan kendaraan dari PT Bulu Eja Nusantara Indonesia tersebut. Selain dari risiko akibat pemakaian yang berlebih juga, kami juga mengidentifikasi bahwasannya terdapat risiko kehilangan atau pencurian dari kendaraan. Untuk kondisinya, pengawasan terhadap kendaraan besar masih minim, terutama kendaraan yang parkir di lokasi operasi yang jauh dari pusat kantor. Untuk kriterianya, berdasarkan PSAK 16, bahwasannya mengharuskan perusahaan menjaga keamanan aset tetap untuk melindungi nilai ekonomisnya. Untuk penyebabnya, tidak adanya sistem pengawas kendaraan seperti CCTV dan GPS pada kendaraan yang dipakai serta lokasi parkir yang tidak aman atau jauh dari jangkauan yang mengakibatkan mobil tersebut tidak ada penjagaan yang ketat. Untuk akibatnya, dari hilangnya kendaraan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang secara signifikan serta biaya penggantian kendaraan yang tidak diasuransikan. Untuk rekomendasinya, kami berdasarkan penyajian yang kami paparkan, kami mengajukan kepada PT Bulu Eja Nusantara Indonesia untuk memasang GPS pelacak pada semua kendaraan aset tetap, termasuk seperti truk dan fuso, agar meminimalisir dari hilangnya aset tetap kendaraan tersebut. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Kesimpulan, audit internal di PT Bulu Eja Nusantara Indonesia bertujuan untuk menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal dengan memastikan efisiensi operasional dan menemukan dan mengurangi resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Hasil audit menunjukkan bahwa revaluasi berkala aset tetap kendaraan yang diharuskan pada PSAK 16 dan diatur dalam prosedur operasional standar atau SOP perusahaan belum dilakukan dengan baik. Hasil ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat dan berpengaruh pada pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, nilai asuransi aset tetap terlalu kecil untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap risiko kerugian seperti bencana atau kecelakaan. SOP kerja perusahaan juga sudah mengatur tentang pengelolaan aset kendaraan secara menyeluruh, namun dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal penilaian ulang asuransi, masih perlu ditingkatkan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke foto perusahaan. Berikut merupakan foto perusahaan dari PT Bulu Eja Nusantara Indonesia. Ini merupakan foto truk yang digunakan untuk mengantar barang ke Sumbaksel atau Pulau Jawa. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.